Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosinta RSK. Saya peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN STSS Jambi, asal instansi IAIN Kerinci. Di sini saya akan menampilkan tentang media pembelajaran interaktif, di mana sebagai tugas PKDP tahun 2026. Baiklah, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sebagai dosen mengampu mata kuliah konseling trauma di program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Nah, di sini saya akan membahas tentang sedikit dari mata kuliah konseling trauma. Nah, di sini tujuan utama dari mata kuliah konseling trauma itu di antaranya itu membekali mahasiswa eh, dalam eh, pemahaman dalam dampak psikologis pengalamannya yang mengguncang jiwa serta keterampilan klinis untuk mendampingi penyintas dalam memproses emosi, gejolak, gejolak mengelola gejala dan memulihkan fungsi normal kehidupan mereka. Nah, mahasiswa mampu menguasai konsep trauma. Pertama, mereka memahami neurobiologi, jenis-jenis, dan dampak trauma seperti PTSD terhadap memori dan perilaku mereka. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan intervensi, mengembangkan kemampuan mempraktekkan teknik terapi trauma yang berbasis bukti, misalnya trauma fokus kognitif behavioral terapi. Nah, selanjutnya, capaian dari mata kuliah ini pertama membekali mahasiswa dalam kemampuan teori, teori, teori dan praktek dan juga mendiagnosa serta memulihkan kondisi mental psikologi klien yang mengalami peristiwa traumatik. Kemudian dari ranah kognitifnya, di mana di sini mahasiswa mampu memahami konsep dasar trauma, krisis, dan gejala psikologis pasca bencana yang terjadi pada klien tersebut. Nah, selanjutnya dari ranah psikomotorik, eh, mahasiswa mampu menguasai teknik intervensi seperti teori kognitif behavioral terapi dan konseling krisis. Mereka mampu melakukan trauma healing secara individu maupun kelompok kepada para eh, para klien yang mengalami trauma. Nah, selanjutnya pada ranah afektif, nah di sini sikapnya mereka menunjukkan empati, tulus, serta komitmen etis sebagai seorang konselor. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada apa itu konseling trauma. Nah, konseling trauma atau trauma. Nah, apa itu trauma? Nah, trauma itu sendiri, eh, dia mempunyai tiga pengertian ya. Pertama ada dari respon emosional. Trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa yang terjadi atau mengerikan, seperti seorang pernah mengalami kecelakaan atau pernah terjadi pemerkosaan pada dia atau pelecehan atau pernah mengalami bencana. Jadi respon emosional yang terjadi pada diri eh, individu tersebut. Nah, kemudian kedua, trauma ini bukan hanya suatu kejadian, melainkan adanya sistem saraf dan pikiran individu itu dalam merespon dan menyimpan pengalaman traumatik yang terjadi pada diri klien. Nah, selanjutnya, trauma ini bisa dalam jangka waktu panjang. Eh, Segera setelah kejadian, mereka shock, sehingga terjadi penolakan. Nah, reaksi jangka panjang inilah yang menyebabkan emosi tidak terduga, sehingga membuat hubungan yang tegang dan dampak psikologis yang terjadi pada fisik penderita trauma tersebut. Nah, kemudian eh, dari trauma itu ada jenis trauma. Yang pertama ada trauma akut.
Nah, trauma akut ini itu terjadi dari suatu peristiwa tunggal yang membuat stres atau berbahaya. Misalnya kecelakaan lalu lintas, perampokan, sehingga gejala trauma itu tiba-tiba muncul. Ada si penderita trauma. Nah, kemudian ada trauma kronis. Nah, trauma kronis ini itu dihasilkan dari paparan berulang dan berkepanjangan terhadap peristiwa yang membuat stres. Misalnya, seseorang yang pernah dilecehkan atau seseorang yang pernah mengalami perundungan, sehingga mengingatkan kembali trauma yang terjadi pada individu tersebut. Nah, kemudian terakhir itu trauma kompleks. Ini terjadi akibat adanya paparan berbagai peristiwa traumatik seperti invasi dan bersifat interpersonal. Ini biasanya terjadi pada masa kanak-kanak. Semua peristiwa yang amat sangat menyakitkan pada seseorang sehingga menyebabkan dia mengalami trauma itu bisa berdampak ke depan, kejadian-kejadian yang amat sangat menyakitkan pada diri klien tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, eh, kenapa perlu adanya konseling? Nah, di mana konseling trauma itu eh, dari trauma-trauma, trauma-trauma kejadian-kejadian trauma, sehingga perlu adanya dilakukanlah proses konseling. Nah, di sini kita akan membahas tentang dampak pada otak dan tubuh. Ketika kita sedang mengalami trauma atau ketika kita terjadi trauma, itu sistem alarm otak kita menjadi aktif, sehingga tubuh kita terjebak dalam kondisi fight, flight, and freeze secara terus-menerus. Sementara bagian lapisan otak menurunkan aktivitasnya, nah, sehingga penderita trauma sulit eh, memproses memori yang rasional maupun yang irasional. Nah, disinilah konseling membantu eh, para penderita trauma untuk memulihkan rasa aman pada sistem saraf yang terjadi pada diri penderita klien tersebut. Nah, di sini ada beberapa teori yang akan dibahas dari pendekatan eh, trauma. Pertama ada trauma fokus kognitif behavioral. Nah, teori ini itu membantu mengidentifikasi, merestrukturisasikan pola pikir negatif dan distorsi kognitif yang berkaitan dengan trauma itu sendiri. Nah, konsep utama pada teori ini, pertama, adanya hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Intinya, dia seperti segitiga ya. Intinya dia seperti segitiga. Segitiga di sini di mana pikiran akan mempengaruhi emosi dan emosi akan mempengaruhi perilaku dan begitu pun sebaliknya. Nah, seperti contoh, hal-hal yang membuat kita berpikir sesuatu hal yang tidak mungkin atau perasaan yang tidak menyenangkan itu akan mempengaruhi emosi kita dan mempengaruhi perilaku yang terjadi pada diri kita. Nah, kemudian selanjutnya ada stimulus, ada kognisi, dan ada respon, di mana manusia itu memproses stimulus dari luar, sehingga melalui pikiran dan menghasilkan respon emosi dan perilaku pada diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam teori ini ada pikiran disfungsional. Nah, pikiran disfungsional ini seperti keyakinan dan pola pikir yang salah atau distorsi kognitif yang terjadi pada individu tersebut. Seperti dia uh, berpikir hitam putih, melabel diri, atau membaca pikiran dapat memicu masalah psikologis. Nah, seperti contoh, dalam teori kognitif behavioral therapy, seseorang yang berpikir bahwa dia tidak mampu melakukan suatu hal, dia akan mempengaruhi
pikiran, kemudian akan mengerik emosi yang terjadi pada dirinya dan seperti selanjutnya akan mempengaruhi juga pada perilakunya. Nah, seseorang yang selalu berpikir saya tidak bisa, atau saya tidak mampu, saya tidak sanggup, uh, itu akan mempengaruhi emosi yang terjadi pada diri klien tersebut dan akan mempengaruhi perilaku yang terjadi pada kehidupan dia sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini eh, dari pendekatan tadi, nah di sini selanjutnya ada teori person centered terapi ya. Nah, teori person centered terapi eh, ini berpusat pada dari klien itu sendiri ya, pusat pada dari klien sendiri. Nah, itu teori Kak Roger yang meyakini bahwa setiap individu punya potensi untuk tumbuh dan mengaktualisasikan dirinya. Nah, tujuan dari konseling ini adalah menciptakan lingkungan suportif dengan tiga kondisi inti. Nah, tiga kondisi inti ini atau core condition, pertama diri, diri yang persisi diri individu terhadap eh, ciri dan hubungan mereka dengan dunia luar. Nah, kemudian ada kongruensi, di mana di sini ada kongruensi keseimbangan antara diri sendiri atau diri ideal dengan realnya ideal, real self. Ada yang inkongruen, ada yang kongruen. Nah, sedangkan kongruensi itu kesenjangan antara realitas dengan persepsi diri, sehingga disinilah timbulnya kecemasan atau neurosis yang terjadi pada diri individu tersebut. Nah, di sini kongruensi ini merupakan eh, apa yang terjadi pada diri kita, itulah kenyataan real self-nya, keseimbangan antara diri kita sendiri maupun kenyataan pada diri kita. Nah, sedangkan kalau inkongruensi ini, itu kesenjangan antara eh, persepsi diri dan realitas, sehingga apabila tidak sanggup untuk eh, melampaui atau jadinya realitas, itu akan memicu kecemasan neurologis pada diri individu. Nah, eh, selanjutnya di sini, hmm, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang konsep konsep dari pendekatan masih pada teori ya, teori kognitif behavioral. Di sini akan dibahas tentang eh, diri, self, self concept, real self, incongruent dan congruent. Nah, pada teori behavioral kognitif ini, pada terapi, mereka menganggap bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Individu memiliki dorongan untuk berkembang, kreatif dan sosial. Sedangkan konsep diri yang ada pada terapi ini itu ada dua. Pertama, real self, bagaimana seseorang melihat diri dia sendiri, dan kemudian ada ideal self, itu bagaimana seseorang ingin menjadi apa, idealnya saya seperti apa. Nah, itu. Nah, kemudian kondisi yang tidak sesuai ini itu terjadi ketidakselarasan antara real self dengan ideal self. Nah, sehingga pengalaman yang tidak sesuai dengan konsep diri dia sendiri itulah yang menyebabkan cemas dan timbulnya masalah pada diri klien. Nah, selanjutnya proses aktualisasi. Tujuan dari terapi ini itu membantu klien mencapai keselarasan antara real self tadi dengan ideal self, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri, dan berfungsi penuh dalam menjalankan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya di sini dari teori tadi, nah dari teori ada tiga fase yang bisa membantu klien. Pertama, membangun keamanan.
Karena pada dasarnya konseling itu bukan menceritakan ya, melainkan menstabilkan emosi klien dan memastikan mereka aman, sehingga tubuh mereka sendiri merasa nyaman, begitupun bagaimana dia dengan lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya mengingat dan meratap. Nah, di sini maksudnya adalah klien itu mengeksplorasikan memori trauma dalam lingkungan yang terkontrol. Tujuannya sini merangkai cerita trauma tanpa memicu disregulasi sistem saraf yang ekstrim. Kemudian fase yang ketiga baru rekoneksi dan integrasi. Nah, maksudnya di sini klien mengintegrasikan pengalaman trauma sebagai bagian di masa lalu, bukan identitas, dan mulai membangun kembali hubungan dan makna hidup di masa depan. Selanjutnya di sini eh, prevalensi. Seseorang yang pernah mengalami trauma, berdasarkan data yang didapat ya, 70% seorang pernah mengalami trauma. Sedangkan 20% di sini itu trauma yang PTSD ya, post trauma disorder. Kemudian yang belum pernah cuma 10%. Mayoritasnya orang dewasa akan mengalami setidaknya satu peristiwa traumatik dalam hidup mereka. Hal ini menekankan bahwa konseling trauma adalah kebutuhan mendasar dalam perawatan kesehatan mental masyarakat. Nah, untuk itu antara konseling trauma dengan kesehatan mental itu sangat mempengaruhi ya. Dimana kalau seandainya sehat mental seseorang, mereka akan uh, bisa menyembuhkan trauma yang ada pada diri uh, klien itu sendiri. Uh, di mana penyembuhan dari trauma bukanlah tentang melupakan apa yang terjadi, tapi penyembuhan adalah tentang mengingat kejadian tersebut tanpa merasa terancam lagi di masa kini. Selanjutnya, peran esensi konselor trauma. Pertama, menciptakan wadah aman, menyediakan ruang netral tanpa penghakiman, di mana klien dapat sepenuhnya menjadi rentan dan menceritakan semua masalah trauma yang pernah klien alami. Nah, selanjutnya ada empati dan validasi, mengakui penderitaan klien sebagai respon normal terhadap pengalaman yang sangat tidak normal. Dan selanjutnya pemberdayaan kembali, membantu klien mengambil alih kendali atas hidup, tubuh, pikiran mereka sendiri. Karena pemberdayaan kembali itu memulihkan psikis dan fisik serta cara pikir dari klien tersebut dalam mengatasi trauma yang ada pada diri klien. Eh, Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah konseling trauma. Semoga dapat menginspirasi dan dapat membantu kawan-kawan semua dalam materi konseling trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.